Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari dimanapun berada, pada episode kali ini saya akan membahas terkait kalkulasi untung rugi Muktamar NU. Siapa untung dan siapa yang akan menjadi korban. Nah, selama ini publik melihat bahwa Muktamar NU itu adalah ajang pemilihan pengurusan yang baru. Tapi dalam ilmu politik organisasi sebenarnya nggak ada sebuah keputusan yang berdiri kuat tanpa ada sebuah kalkulasi. Nah, setiap keputusan adalah hasil pertarungan sebuah kepentingan. Setiap hasil adalah kompromi kekuatan. Nah, maka kita akan mencoba mengubah sudut pandang di dalam memahami Muktamar NU yang ke-35. Bukan siapa yang menang, tapi siapa kira-kira yang akan diuntungkan dan siapa kira-kira yang akan dikorbankan. Nah, untuk menjawab itu semuanya, saya ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa saya itu bukan orang luar NU, ya. Saya adalah bagian dari NU. Dan saya sangat mencintai NU. Nah, apa yang saya sampaikan ini bukan sebuah serangan. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap NU. Bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap NU. Karena justru yang paling berbahaya itu bukan dikritiknya, tapi diam ketika ada sebuah masalah. Nah, yang saya sampaikan di sini bukan opini kosong, bukan asumsi liar, dan bukan narasi kebencian. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah berbasis data ratusan responden Nahdien yang sudah saya himpun sesuai dengan riset yang saya lakukan per tanggal 30 April 2026. Kemudian analisa pola muktamar sebelumnya dan pendekatan ilmiah sosial berbasis persepsi dan struktur kekuasaan. Jadi kalau ada yang nggak setuju apa yang saya sampaikan, ya silahkan bantah dengan data, bukan dengan opini ataupun dengan emosi. Kemudian kita memahami dulu secara elit struktural NU. Kita akan masuk dalam pembahasan. Kalau kita bicara logika dasar, ya, struktur NU itu adalah pemilik sah suara, baik di PCNU, PWNU ataupun PBNU. Nah, dalam teori kekuasaan yang punya hak suara itu adalah yang punya kendali terhadap arah keputusan. Nah, analisa yang saya sampaikan ini dari 537 responden, ya, yang sudah kita olah datanya, mengatakan bahwa terdapat gap yang sangat kuat antara publik versus pengurus. Nah, indikasinya apa? Bahwa preferensi internal itu tidak sama dengan preferensi eksternal. Kalau kita bicara kalkulasinya, untung jika status quo itu terjaga dengan baik. Kemudian distribusi kekuasaan yang stabil. Tidak ada masalah, lancar-lancar saja gitu kan. Nah, ketika kita bicara rugi kalau muncul figur disruptif. Ya, kemudian distribusi jabatan itu makin lama makin berubah. Misal Muktamar NU sebelumnya, ya, incumbent itu punya kekuatan secara struktural atau keunggulan, ya, dominan. Kemudian jaringan PCNU dan PWNU itu menjadi kunci. Nah, kalau kita simpulkan, struktur itu selalu bermain untuk menjaga sebuah stabilitas, bukan melakukan perubahan yang drastis atau berupa manuver-manuver. Nah, kemudian kedua, kita bicara elit politik. Kalau kita pakai logika dasarnya, NU itu adalah organisasi ormas, ya, ormas keagamaan terbesar di dunia ataupun bahkan di Indonesia. Otomatis itu akan menjadi sebuah aset publik atau aset politik. Nah, dalam kekuasaan, ya, dalam teori kekuasaan maksud saya, siapapun, ya, orang siapapun yang atau kelompok, ya, yang menguasai basis sosial itu akan menguasai pengaruh politik. Itu suka nggak suka, itu rumusnya seperti itu. Nah,
Bagaimana saya menganalisanya? Berdasarkan data responden, itu kurang lebih 47% responden itu melihat ada pengaruh politik yang sangat kuat terhadap Muktamar NU. Ini bukan sebuah asumsi, tapi ini adalah persepsi secara kolektif. Nah, kalau bicara kalkulasinya, untung jika PBNU itu sejalan, kemudian tidak mengganggu agenda politik. Nah, rugi kalau PBNU itu independen, bahkan menjadi oposisi moral, gitu ya. Contoh misalkan relasi historis antara NU dan PKB. Antara NU dan PKB itu sering terjadi tarik-menarik pengaruh, ya, terutama menjelang momentum politik nasional. Dan ini momentum Muktamar NU 2026 ini suka nggak suka mau nggak mau itu ada pengaruh nanti untuk tahun politik tahun 2029. Jadi kalau kita simpulkan, politik itu nggak butuh menang langsung, tapi cukup memastikan tidak kalah. Nah, ini kita bicara kalkulasi untuk ruginya. Nah, kemudian kita bahas terkait tentang ulama dan pesantren. Kalau kita bicara logika dasarnya, NU itu lahir dari pesantren. Legitimasi moral berasal itu dari ulama. Nah, dalam teori legitimasi, otoritas moral itu tidak sama dengan kekuasaan secara struktural. Nah, dari analisis data itu menunjukkan bahwa kandidat berbasis pesantren itu kuat di publik, tapi tidak otomatis menang. Kalau kita bicara kalkulasi, untung jika kepemimpinan berbasis ulama, tradisi akan terjaga terus. Rugi kalau terlalu teknokratis dan terlalu politis. Contoh kasus, banyak figur karismatik NU itu kuat di massa, namun kalah di forum struktural. Dan di sini saya ambil kesimpulan bahwa pesantren itu menentukan legitimasi, tapi bukan yang menentukan hasil akhir. Kemudian kita yang bicara keempat, yaitu akar rumput ataupun Nahdliyin. Kalau kita bicara logika dasarnya, publik adalah basisnya NU. Maka kalau kita kaitkan dengan politik, itu berkaitan dengan basisnya NU, yaitu publik atau warga Nahdliyin. Tapi dalam sistem representatif, publik itu tidak bisa memilih langsung. Itu masalahnya, karena yang memilih langsung nanti siapa yang menjadi ketua itu adalah di muktamirin ataupun yang hadir di dalam Muktamar NU. Nah, analisa dari data 537 responden bahwa 52%-nya itu indikasi transaksi. Ada sebuah indikasi transaksional lah, seperti itu. Kemudian 47% itu mengindikasikan ada sentuhan ataupun pengaruh politik. Dan 47% itu dominasi jaringan. Nah, ini membentuk ketidakpercayaan secara parsial. Nah, kalkulasinya bagaimana? Untung kalau aspirasi para Nahdliyin itu tersalurkan, tapi rugi jika hanya menjadikan sebuah legitimasi formal. Ya, NU besar karena warga Nahdliyin yang banyak, kan gitu ya. Contoh kasus misalkan dalam banyak organisasi besar ada basis massa yang kuat, tapi keputusan elit itu tetap berdasarkan elit driven. Keputusan itu ada di tangan elit. Jadi publik atau Nahdliyin itu tidak bisa menentukan langsung gitu ya. Nah, kesimpulannya akar rumput adalah kekuatan moral, bukan penentu teknis. Nah, kemudian kita bicara tentang jaringan kelompok kepentingan. Nah, ini yang menjadi concern kita ya. Kalau kita bicara logika dasar, tidak semua kekuatan itu terlihat. Nah, dalam teori kekuasaan modern, kekuatan terbesar itu justru yang tidak pernah muncul di publik. Kalau kita menganalisa dari data 537 responden, bahwa 43% itu melihat ada pengaruh eksternal. Nah,
Kalkulasinya bagaimana? Kalau untung, ya untung jika mempunyai akses elit. Jadi kelompok ini mempunyai akses kepada elit ataupun struktural. Kemudian diam-diam itu bisa masuk struktur. Nah, rugi kalau terlalu terlihat ataupun ditolak publik. Makanya mereka menggunakan silent strategi. Ya, contoh kasus itu yang di era kepemimpinan Gus Yahya, bahwa masuknya 9 habaib di struktural. Nah, ini adalah ada punya akses ataupun kedekatan terhadap elit. Nah, figur tertentu itu naik mendadak, ya, tapi tanpa basis publik yang kuat. Contoh lagi, misalkan ada seseorang yang tidak mempunyai kekuatan apapun tiba-tiba menjadi pengurus, anggota pengurus ataupun struktural yang lainnya. Nah, kesimpulannya ini adalah indikator adanya backstage politik. Ya, ada politik di balik layar, ya. Ada udang di balik batu. Nah, dari seluruh elemen-elemen tadi, kalau kita bicara sintesis besarnya, kita gabungkan semuanya. Fakta struktural, publik itu lemah secara teknis. Kemudian struktur itu menjadi dominan, kemudian politik itu masuk, kemudian ulama itu legitimasi, dan jaringan itu penggerak tersembunyi. Maka akan terbentuk muktamar itu adalah arena kompromi kekuatan. Nah, kita akan coba kalkulasi akhir. Bagaimana untung rugi di dalam muktamar NU. Hasil itu bukan siapa yang terbaik, tapi siapa yang paling sedikit merugikan semua pihak. Nah, kalau kita hubungkan, ya, ke dalam dugaan ataupun indikasi bahwa muktamar NU itu settingan, dan kenapa muncul persepsi itu disetting? Ya karena memang semua pihak itu negosiasi, semua pihak itu kompromi. Dan hasilnya itu sering tidak linier dengan publik. Publik milihnya apa, maka muktamar hasilnya apa. Gak relevan. Apa yang ada di keinginan Nahdien itu jarang terakomodir di dalam muktamar. Kalau muktamar itu netral, muktamar itu bersih dari kepentingan-kepentingan lain, maka hasilnya itu akan relevan. Nah, kalau semua hal tadi yang saya sampaikan dihitung, apakah masih ada kira-kira ruang idealisme? Dari semua itu, kita sampai pada satu kesimpulan besar. Muktamar NU itu bukan sekedar sebuah ajang demokrasi warga NU, baik kultural ataupun struktural. Tapi bagaimana mekanisme distribusi sebuah kekuasaan. Dan pertanyaannya, apakah umat itu akan menjadi pusat, ya, atau hanya menjadi seorang penonton? Tentunya teman-teman yang bisa menilai, tentunya teman-teman yang bisa memahami, dan tentunya teman-teman yang bisa menyimpulkan terkait menjelang muktamar NU yang ke-35. Pilihan ataupun apapun itu hasilnya, nanti teman-teman itu bisa mengomentari. Demikian saya akan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.